Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel FLN Company Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan tutorial pendembulan sangkar sebelum dirakit atau sangkar ambrukan ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar nanti saat perakitan itu dembulnya tinggal kanan kiri saja ya. Nah, sebenarnya metode pendembulan itu ada beberapa jenis ya. Ada yang sudah dirakit, ada yang belum dirakit pun bisa sebenarnya. Nah, misal kalian beli sangkar ambrukan itu, sebenarnya ada sangkar yang mungkin beberapa produsen minta didembulkan dulu mas gitu, itu bisa ya. Nah ini kebetulan saya sedang mengerjakan sangkar pesanan dari konsumen, jumlahnya ya lumayan banyak ya, tapi minta ditutup serat dan porinya serta lukanya ya. Jadi nanti saat si konsumen itu ngerakit, dia tinggal mendembul kanan kirinya ini saja ya, sama di bagian lengkungan itu saja. Nah oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke tutorial proses pendembulannya. Selamat menyaksikan. Oke baik teman-teman, langkah pertama sebelum kita memasuki proses pendembulan sangkar yang belum dirakit ini atau ambrukan ini, kita lakukan pendembulan itu kita gosok dulu ya. Saya menggunakan amplas 240 menggunakan mesin gerinda ya. Nah ini semua part bagian itu kita gosok dengan gerinda, yang bagian yang datar ya. Kalau yang ini kita bisa melakukan secara manual ya, kalau yang lekuk-lekuk seperti ini. Nah ini fungsinya nanti saat pendembulan agar lebih maksimal dan lebih rata ya, dan lebih mudah ya. Jadi fungsi dari sangkar yang belum dirakit ini kita dembul itu fungsinya memudahkan untuk si konsumen nantinya saat merakit itu tinggal dembul kanan kiri saja ya. Namun tidak semua produsen itu kan mau mengerjakan sangkar yang sudah dilapisi atau didasari dulu yang rata ya. Oke langsung saja ke proses penggosokannya satu persatu ya. Oke baik teman-teman, proses pengamplasan sudah selesai dan ini sudah saya buang debunya ya. Nah untuk bagian pendembulan dan juga penutupan serat dan pori saya masih menggunakan dempul V3 filler ya, karena ini multifungsi, nutup serat bisa, dempul bisa, dan juga ini cepat kering ya, mudah digosok. Nah, pada metode pendembulan itu pada intinya walaupun itu sudah dirakit maupun belum dirakit, itu kita tutup lukanya dulu ya. Nah untuk kayu kan biasanya ada luka-luka kecil seperti ini, namun ada yang dalam biasanya. Nah caranya itu kita tutup dulu ini, kita cari yang luka dulu ya seperti ini. Nah kalau yang lukanya dalam kita tekan dulu, jangan langsung pakai kapo seperti ini ya. Kalau pakai kapo nanti dia itu hanya kering di luar tapi dalamnya berongga. Caranya kita tutup dulu seperti ini. Nah kita tekan saja pakai tangan seperti ini, baru setelah itu kita gunakan ini ya, caranya seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini saya pastikan itu sudah menutup sempurna, aman ya. Namun ada beberapa dempul yang kadang keringnya lama ya, jadi pilihlah dempul yang daya tutupnya bagus dan juga cepat kering, bukan kering saat di kapo ya, kan ada yang kering di sini dulu tapi dia itu di sini keringnya lama, ada ya. Nah caranya cari beberapa dempul yang memang benar-benar kualitasnya bagus ya. Nah untuk bagian yang kecil atau tidak lukanya dalam langsung saja pakai ini bisa ya. Yang penting cara kerjanya itu jangan dioles tapi ditekan biar masuk merata sempurna. Nah setelah ini semuanya sudah, yang luka-luka sudah selesai, kita tutup, baru selanjutnya kita lakukan penutupan serat dan pori ya. Bisa menggunakan kapo, bisa juga menggunakan spon ya. Nah kalau untuk sangkar yang sudah dirakit, saya biasanya menggunakan spon ya untuk nutupnya ya, itu lebih mudah karena bolak-balik. Tapi kalau part-part yang masih belum dirakit seperti ini, pakai ini saja itu lebih mudah menurut saya ya. Jadi
mau pakai ini mau pakai itu semuanya boleh ya, tapi cara kerjanya itu yang penting ditekan ya, bukan dioles-oles seperti ini, tapi ditekan, fungsinya agar nanti masuk ya. Nah ini saya kasih contoh yang saya gunakan kapo ya, seperti ini setelah luka-lukanya sudah selesai ya, ataupun menggunakan ini. Kalaupun menggunakan ini, caranya ya ditekan seperti ini ya, ini nanti masuk sempurna. Dengan catatan ini lukanya kita tutup dulu biar nanti hasilnya maksimal ya. Nah kalau udah ditekan seperti ini nanti rata ya, masuk ke dalam. Tapi kalau cuma dioles-oles saja seperti ini, itu enggak masuk ya, enggak nutup pori-pori dan seratnya. Jadi harus ditekan seperti ini. Jadi mau pakai ini mau pakai kapo terserah, yang penting pada intinya ditekan dan lukanya ditutup dulu ya. Nah ini saya tutorialkan, saya kasih contoh saya menggunakan kapo semua karena ini sangkarnya belum dirakit ya. Nah untuk bagian ini kita tutup dulu seperti ini ya, biar nanti masuk rata. Kalau langsung pakai kapo itu nanti lekok ya, tekok nggak bisa langsung rata. Kalau sudah rata seperti ini baru kita gunakan ini. Nah ini rata seperti ini, baru sininya kita gunakan kapo seperti ini. Pakai ini pun bisa seperti ini. Nah untuk bagian yang susah terjangkau seperti ini kita bisa gunakan ini. Nah yang penting itu ditekan kayak gini biar dia itu masuk. Nah kalau ditekan itu rata seperti ini. Nah bagian-bagian yang dalam seperti ini susah terjangkau, pakai ini saja langsung seperti ini, itu akan lebih mudah nantinya. Yang penting itu ditekan ya, ini tuh bisa rata kalau ditekan, termasuk di bagian ini pun sama ya, tinggal kita gini aja, yang penting itu ditekan lah. Nah kalau untuk lubang seperti ini, itu nanti ada yang tanya misalnya, itu nanti apa lubangnya nggak tutup? Nah ini caranya gampang ya. Kalau misalnya ini ketutup, ini tuh kita tinggal gunakan saja pakai jeruji apa sokok seperti ini ya, ditusuk seperti ini, itu mudah. Tapi ada beberapa dempul itu memang yang kalau keras itu susah, harus menggunakan bor seperti dempul-dempul kayak sanpolak dan lain-lain, dempul mobil. Nah itu jangan sekali-kali coba langsung dioles seperti ini ya, nanti ini lubangnya itu rapat ya. Tapi kalau ini enggak, jadi ini untuk pori, tapi nanti kalau misalnya ada lubang yang rapat, itu kita tusuk seperti ini, itu yang mudah gitu loh. Oke teman-teman, ini bahan selorok ancak dan juga selorok alas ya. Nah untuk alasnya sendiri saya menggunakan MDF ya, ini saya pasang nanti setelah ini digosok baru dirakit ya ini ya. Nah bagi teman-teman yang tidak familiar dengan MDF, itu mungkin akan mengatakan ini kalsibot ya, padahal bukan ya. Jadi MDF ini, untuk lebih tepatnya apa itu MDF kalian bisa cari di Google ya, tapi ini tuh pengganti triplek ya. Ini tuh lebih rata dan lebih halus. Untuk ketahannya bagus mana sama triplek. Sebenarnya kalau triplek pun kalau mengolahnya betul ya pasti hasilnya juga bagus ya. Tapi kelebihan dari MDF ini tuh tidak memuai seperti triplek ya. Triplek kalau kena panas kan biasanya memuai, melengkung gitu, terus tidak tahan air. Kalau didempul sih pasti tahan air ya. Tapi kalau ini tidak didempul saja sudah rata ya. Nah ini saya contohkan bedanya ini dengan kalsibot itu apa ya. Nah ini tuh kalsibot ya, nih ini tuh mudah patah.
Nah kalau ini tuh lebih keras dari triplek ya. Ini di tekuk-tekuk kayak gini dipotong saja susah. Nah keunggulannya ini tuh nggak perlu dempul lagi, sudah rata. Tapi kalau didempul itu lebih bagus ya. Ya jadi ini untuk sangkar-sangkar itu tidak semua produsen pakai seperti ini sih. Tapi karena ada beberapa toko yang menyediakan seperti ini, biasanya produsen menggunakan ini ya. Ini namanya MDF. Nah itu bedanya antara triplek dan MDF. Ini pintunya pun kita dempul ya. Ini sudah ditutup seratnya, jadi halus. Nanti kita gosok. Oke teman-teman, selanjutnya untuk pengamplasan di sini saya menggunakan mesin ya. Untuk bagian yang datar saya menggunakan mesin, menggunakan amplas grade 360, dan untuk bagian yang melingkar saya menggunakan 400 manual ya, pakai amplas velcro seperti ini. Nanti manual saja. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya mesin ini, bisa dilakukan dengan manual saja, itu pun mudah ya. Oke baik teman-teman, ini adalah part-part sangkar semuanya, mulai dari seloroknya, rangkanya, dan juga part-part lainnya yang sudah kita dempul, kita tutup serat dan porinya ini sudah tak jamin rata ya. Yang selanjutnya akan kita bersihkan. Kalau tidak punya seperti ini, penyemprot angin, bisa gunakan sikat atau sulak ya. Nah selanjutnya ini kita bersihkan, baru saya lakukan packing untuk konsumen ya. Nah jadi sangkar yang sudah seperti ini ini sudah rata. Nantinya si konsumen itu tinggal dempul kanan kirinya saja ya. Ini pun sudah rata ya, termasuk ininya ya. Ya jadi seperti ini. Nantinya ketika ini dirakit, ini tinggal dempul di bagian sini saja ya. Ini sudah sangat rata. Ini kita bersihkan semuanya, termasuk ini sudah bulat ya seperti ini, karena ini memang sudah full dempul semua. Kita saja. Selanjutnya bisa kita proses ke langkah selanjutnya, yaitu cat dasar, bisa dengan epoxy atau sanding sealer, itu lebih mudah. Nah ini terjamin sudah sangat rata ya, jadi si konsumen itu tidak akan kesulitan nantinya dempul-dempul lagi, hanya kanan kirinya saja. Termasuk untuk bagian sabukan-sabukannya seperti ini pun ini sudah ditutup rata ya. Nah untuk lubangnya yang tertutup bagaimana? Ini sudah saya bersihkan. Tidak usah khawatir, nggak ada yang tertutup karena ini sudah saya bersihkan semuanya. Oke, saya lanjut dulu membersihkan debunya, selanjutnya saya packing. Oke teman-teman, ini sangkar sudah dibersihkan semuanya dan akan segera kita packing ya. Jadi pada teknik pendempulan itu ada dua versi sebenarnya ya. Mau dirakit dulu bisa, atau sebelum dirakit pun bisa. Tinggal kita lihat situasi dan kondisi sangkarnya itu sudah dirakit atau belum ya. Masalah kecepatannya itu cepat mana, itu tergantung nanti dari kenyamanan kita. Kalau kita nyamannya sebelum dirakit, ya kita lakukan seperti itu. Kalau nyamannya sesudah dirakit, ya kita lakukan lanjutkan yang seperti itu saja. Kalau saya melakukan teknik keduanya ya, dimana saya melihat sangkar sudah saya rakit dulu atau belum, terus lihat kecepatannya juga ya. Kalau saya membutuhkan kecepatan ya saya rakit dulu. Kalau saya membutuhkan sangkar yang detailing dan juga nantinya saya tidak mau ribet ya, saya itu dempul sebelum saya rakit ya. Jadi nanti saya memang dua kali kerja ya, itu nanti dempul lagi di kanan kiri, tapi setidaknya itu lebih memudahkan dan detailingnya ini akan lebih rapih ya, tidak ada yang terlewat karena ini belum dirakitnya. Nah untuk metode pengamplasan dari wood filler itu kan ada yang mengatakan kalau di wood filler nanti semuanya tutup seratnya itu teksturnya akan hilang. Tidak ya, saya pastikan ini pun tekstur kayunya akan terlihat. Nah cara mengamplasnya bagaimana? Apakah dihabiskan? Kalau dihabiskan sampai kelihatan nanti kayunya ya, sampai dasar kayunya ya, wood fillernya hilang, percuma, buat apa? Jadi ngamplasnya itu ya kita ngamplas rata-rata sampai itu seratnya benar-benar tertutup. Contoh seperti ini ya, ini luka, ini rata. Ini serat-serat yang garis-garis ini pun sudah tertutup, warnanya pun berbeda. Namun ketika ini diwarnai misalnya natural, itu pun seratnya tetap akan terlihat, apalagi kalau dicat-cat duko ya.
seperti warna hitam, merah, dan lain-lain, itu pasti akan sangat rata seperti ini contohnya. Nah, ini tuh sangkar model diamond sabuk 2 ya, tapi di sini saya buat sabuk 3. Jadi kalau nanti yang pesan ini mau dijadikan sabuk 2, ini tinggal lepas satu saja ya. Dan kenapa saya tidak lepas ini dijadikan sabuk 2? Ini pasti nanti akan berfungsi ya, manakala nanti butuh serep dan lain-lain, walaupun sudah saya lebihkan ya, cadangannya ada. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini sebenarnya sabuk 2 dan ini bijian nomor 2, satu ukuran 3743. Ini biasanya untuk kenari ya, model diamond seperti ini. Oke teman-teman, untuk harga sangkar ambrukan yang sudah didasari seperti ini, sudah rata seperti ini, harganya berapa? Pastinya lebih mahal daripada rangka yang belum didasari seperti ini atau rata seperti ini ya. Kenapa? Karena ini proses detailing dan juga lebih ke arah ketelitian ya. Jadi semuanya itu kita dempul full sampai sesabukannya. Nah, pastinya ini pun ada minimal ordernya. Kalau satu saja, satu konsumen dirugikan, nanti ongkirnya kalah ya, kalah di ongkir. Nah, kalau banyak sekalian, produsen juga akan lebih mudah ya, mengingat nanti kalau hanya sekedar satu itu kan buang-buang waktu saja ya. Jadi ini minimalnya itu ada minimal ordernya ya. Bagi kalian yang berminat bisa konsultasikan lebih lanjut, atau yang mungkin kurang percaya diri dempul sendiri, pengen tinggal dempul kanan kiri saja tapi sangkarnya sudah bisa naik ke cat dasar, bisa kontak kami ya, yang seperti ini, melakukan pemasan. Dan pastinya itu bukan ready ya, karena ini tuh proses. Oke baik teman-teman, ini dia sangkar yang sudah kita packing dan siap kita kirim ke konsumen ya. Ini totalnya ada 10 sangkar model diamond ukuran nomor 2 semua, termasuk seloroknya. Dan ini pesanannya dari Mas Yudi yang ada di Depok, Jawa Barat ya. Terima kasih kepada Mas Yudi, sesama produsen, yang sudah memberikan kepercayaannya kepada kami FLN Company untuk mengolah bahan mentahnya. Semoga usahanya semakin lancar di sana dan bisa menghasilkan karya-karya yang lebih imajinatif dan juga lebih kreatif untuk dinikmati konsumennya di sana ya. Nah, ini selanjutnya saya kirim. Demikian tutorial terbaru dari saya tentang cara pendembulan sangkar yang belum dirakit. Semoga bermanfaat. Nantikan tutorial terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.